Tapi belum sempet dia masuk ke kamar jenazah. Ini yang anehnya. Nana ngelihat dirinya sendiri sedang mendekati jasad si Riko. Berarti yang tadi di belakang ngeliat dan nangis itu Nana juga dong. Balik lagi guys bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, kita akan rajin-rajin mulai saat ini untuk mengingatkan Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Jangan cuma subscribe, kalau bisa komen, Nah iya, share, donate. Belum ada kolom donate ya? Belum ada. nggak perlu lah. Kita bukan kaum dua apa. Iya, cuman butuh inisiatifnya aja. Ngaruh. Di cerita apaan? Gue menyimpan sebuah cerita yang udah lama mau gue ceritain, tapi untuk gue ceritain tuh kayaknya sangat tidak masuk akal. Bentar. Karena si pengirim cerita pun ketika dia bercerita ke teman-temannya, dibilang dia tuh halu, gitu, aneh, gitu, nggak mungkin, nggak masuk akal ceritanya. Ini tuh dikirim ke email OTT apa dikirim ke Email lu pribadi? gua, kan waktu itu gue sempat bikin channel horror gitu. Gue ngebacanya pun juga menurut gue ini apa ya, fenomenanya tuh anomali gitu loh. Oh jadi ini sebenarnya fenomena anomali bukan mistik? Anomali kalau menurut gue ya. Tapi situasinya mencekam. Coba. Kejadiannya di kota Jakarta. Seorang mahasiswi. Plot waktunya? Range waktu, gue dapet cerita itu 2 tahun yang lalu. Oke, masih baru lah itu. Iya. Modern lah. Dia seorang mahasiswi, dipanggilnya Nana. Nama panjangnya Herlina Andriani. Ini nama asli? Gua Samarkan? samarkan tapi mirip. Oke. Namanya Herlina Andriani, dan satu kebetulan nama dia mirip dengan nama cowoknya, nama belakangnya Riko Andrianto. Oh, jodoh tuh. Ini perlu dicatat nih, karena ada clue nanti dari situ. Oke. Si Nana ini seorang mahasiswi. Waktu itu dia seperti biasa melakukan kesibukan sebagai seorang mahasiswi ya, ke kampus. Beberapa hari dari kampus, sohibnya si Iin itu udah 2 hari nggak masuk karena ibunya harus dirawat di rumah sakit. Sakit? Gue nggak dapet penjelasan apa ya sakitnya, tapi ibunya Iin sedang dirawat di rumah sakit. Oke. Jadi selama 2 hari Iin nggak masuk, tapi hari itu si Nana nih terima WhatsApp dari si Iin. Nah, nyokap gue kritis gitu. Akhirnya si Nana bilang, oke In, lu yang sabar ya, pulang kampus nanti gue kesana gitu. Sorry gue belum bisa datang. Oke, hari itu Nana pulang kampus agak sore ya, kira-kira sekitar jam 5 kurang. Jarak dari kampus ke rumah sakit tuh 40 menit. Rumah sakitnya tuh rumah sakit Jaya Mutiara. Oke, Jaya Mutiara. Kayaknya nggak ada deh tuh. Ini nggak ada. RSJM ya. Takutnya disunyo. Ada yang bener sama Iya, namanya. Nggak, ini kita samarkan ya. Kalau yang kebetulan namanya mirip, mohon maaf. Ini faktor ketidaksengajaan. Iya. Jarak tempuh dari kampus ke rumah sakit sekitar 40 menit. Jam 5 kurang dia jalan. Dia bawa motor. Dia bawa motor, waktu itu dia pakai jaket warna krem. Ada strip putih. Di sebelah sini tuh ada kayak kain yang udah lepas tuh agak berudul gitu kan. Sampai di parkiran dilepas tuh helm, jaket dia taruh box. Dia menuju ke lobi rumah sakit. Saat di lobi rumah sakit, dia WA si In, gue udah sampai rumah sakit. In belum bales, ya mungkin lagi. Iya lagi sibuk lah. Mungkin lagi panik juga. Sambil nunggu WA-nya si In, si Nana tuh duduk dong di kursi
kan koridor tuh ada dekat lobby itu ada koridor, kursi tunggu panjang gitu. Kursinya berhadapan. Dia duduk, begitu dia duduk dia lihat HP. Nggak lama dia ngeliat ke depan. Kok ada jaket krem, strip putih ya? Kok jaketnya mirip punya gua gitu. Padahal tadi jaketnya tuh dia dicopotin ditaruh di motor. Ditaruh motor. Itu jaketnya agak kelipet gitu, lihat strip putih. Kebetulan sininya kelihatan juga nih. Spesifik dong. Spesifik banget. Ada kain kok ada robekannya sama di deket punggung sebelah kanan gitu. Gua kok jaket gua udah taruh motor, gua inget banget gitu kok mirip dia. Terus nggak lama dia lihat di pergelangan sininya itu ada bekas noda merah kecoklatan. Oh, kalau jaket gua nggak ada, mungkin ini jaket mirip, gitu loh. Ketika dia sibuk mengamati itu jaket, tiba-tiba Iin telepon, membuyarkan pikiran dia tentang jaket. Dia terima telepon dari Iin. Si Iin ngabarin, "In, lu di mana?" gitu. Nah, nyokap gua udah nggak ada. Seketika si Nana pun merasakan kesedihan Iin ya. Gitu. Terus menurut si Iin, nyokap gua lagi mau dibawa ke kamar jenazah. Gitu. Dia lagi mau dicopotin nih alat bantu medisnya. Kita ketemu di ruang jenazah aja. Gitu. Oke, gue tunggu sana ya. Suasana itu menjelang maghrib dong. Tadi kan pulangnya 4:30 kan. Kira dia nanya ke petugas yang ada di sekitar lobi rumah sakit, "Mas, kalau ke ruang jenazah arah mana?" Dia nunjuk ke arah lorong duduk sebelah sana, Mbak. Nanti ada selasar belok kiri, di situ ada tulisan ruang jenazah. Gitu. Oke, makasih Mas. Begitu dia lewat kursi yang tadi dia duduk, itu nggak ada orang lewat, tapi jaketnya udah nggak ada. Lihat, loh, perasaan nggak ada orang yang lewat sini kok jaketnya udah nggak ada gitu. Kondisi mungkin ikut suasana dukanya si Iin, ya udah si Nana tuh nggak mau mikirin jaket itu. Fokus dia tetap untuk ngebesuk Iin. Dia ke arah ruang jenazah, nggak lama tuh ada petugas dari dalam ruang jenazah dorong berangkar ya. Yang di pikiran Nana, oh, mungkin ini berangkar buat bawa jasad ibunya ibunya si Iin gitu. Kondisi udah lumayan mulai gelap dong, mau maghrib kan ya. Si Nana bingung, gue mau nunggu di mana nih. Suasananya agak mencekam juga, namanya ruang jenazah kan. Kebetulan pintu ruang jenazah tuh agak terbuka sedikit karena tadi petugas dorong berangkar, nggak ngerapetin pintunya lagi. Gitu. Lihat di dalam ada jasad dalam kantong jenazah. Gitu. Kantong jenazah ya, kantong jenazah. Kantong jenazah. Di depan tuh ada whiteboard daftar jenazah yang ada di dalam. Dia baca dong, Riko Adrianto. Kaget dia. Kok namanya mirip gitu kan, Riko Adrianto. Dilihat di situ dalam kurung 25 tahun. Nama dan umurnya mirip dengan pacar si Nana. Karena rasa gimana ya, kok khawatir gitu. Dia telepon si Riko. Ditelepon nggak diangkat. Dia telepon lagi, nggak diangkat. Udah dia buang perasaan buruk, sangkanya dia dibuang. Tapi dia masih penasaran. Itu jasad yang ada di dalam kamar jenazah. Kira-kira jasadnya siapa ya? Karena pintunya kebuka sedikit dong. Kantong jenazah itu kelihatan. Ada 3 berangkar. Posisi jasad itu paling pojok, paling jauh dari pintu. Dia nekat masuk ke dalam. Dalam suasana yang udah mulai remang-remang maghrib gitu kan. Wah. Dia jalan ke dalam. Dia ngelangkahnya pelan-pelan. Begitu dia masuk, itu kecium tuh aroma ruang jenazah itu kan yang bau formalin, bau bahan kimia gitu. Lembab. Sebenarnya dia takut, tapi karena penasaran, ngapain juga dia masuk ya orang itu di dalam kantong jenazah? Mau ngapain ya dia?
Dibuka kan, dia penasaran pengen lihat. Dia masuk, dia jalan. Itu biasa di wilayah kaki kan ada label. Iya, ada labelnya. Baru dia ngintip label gitu, RA dan burung 25. RA tuh inisial Riko Adianto kan. Begitu dia fokus ngeliat label itu, dia berasa dong kalau di belakang pintu, belakangnya dia pintu tuh. Itu agak kebuka, dia berasa dong. Iyalah. Kayak ada orang yang mengamati. Ada bayangan gitu, tiba-tiba lari. Hah? Dia penasaran dong, dia tengok siapa yang merhatiin gua nih. Itu larinya tuh dari arah dalam keluar apa dari luar ke dalam? Jadi dari luar mau masuk, kayak orang ngelongok gitu, Terus kabur. Nana penasaran, nih siapa nih yang barusan merhatiin dia? Dia kejar keluar, dia buru-buru ke pintu luar ruang jenazah gitu. Itu sosok belok ke balik ruang jenazah, seperti mau sembunyi gitu loh. Dia sempat ngelihat, dia teriakin dong, "Hei, siapa?" gitu. Karena rasa penasaran dia kejar sosok itu sama si Nana. Dikejar, begitu dia semakin dekat ke balik tembok, dia dengar suara tangisan gitu. Antara penasaran dan rasa takut bercampur saat itu. Sebenarnya dia tinggal ngelongok gini tuh kelihatan tuh siapa gitu loh. Dia ngelangkah pelan-pelan. Dia dengerin suara tangisannya. Tiba-tiba suara handphonenya dia bunyi. Si In telepon. "Nah, lu di mana?" "Gue udah sampai ruang jenazah." "Oke, sebentar gue ke ruang jenazah." Akhirnya Nana membatalkan untuk ngintip siapa yang nangis. Dia balik, ketemuin. Begitu dia masuk ke dalam, kantong jenazah Riko itu udah nggak ada. Dia sempat kaget dong. Secepat itu dikeluarin. Kok kantong jenazah yang tadi gue lihat udah nggak ada. Perasaan nggak ada orang yang masuk, baru jasad ibunya Iin nih. Iya. Gitu loh. Sebenarnya si Nana juga menyimpan tanda tanya. Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Ini siapa yang ngambil kantong jenazah itu? Sementara dia untuk bercerita ke Iin pun nggak mungkin. Iin dalam keadaan berduka, lagi berkabung. Akhirnya dia baca Al-Fatihah lah, baca surat-surat di depan jasadnya ibunya si Iin gitu kan. Mereka Muslim kan. Di tengah itu nggak lama handphonenya si Nana bunyi lagi. Dari Riko. Dari cowoknya Diangkat, dia tenang dong. Konfirmasi kalau itu bukan cowoknya yang meninggal. Dia angkat telepon sambil, kamu tadi nelpon? Iya, aku di rumah sakit. Ibunya ini meninggal kan, Riko kenal gitu. Oh yaudah, langsung aku jemput ke rumah. Gak usah, kita ketemu di rumah Iin aja, nanti ini jenazah sebentar lagi mau dibawa ke rumah gitu. Sampai keluarganya Iin datang kan, dibawalah jasad ke rumah gitu. Ya sementara malam itu Nana ikut takziah lah di rumah si In, karena besok mau ada pemakaman kan. Semua peristiwa itu dia lupakan begitu saja gitu loh. Apa yang terjadi menurut dia itu hanya ya satu kebetulan kan. Dari mulai jaket mirip, terus nama si cowoknya pacarnya mirip itu ya. Sampai kantong jenazah yang hilang. Meskipun dia belum sempat konfirmasi ngelihat muka jenazahnya kan, baru ngeliat marking di kaki kan. Kantong mayat kan, kantong jenazah gitu loh. Ya udah, setelah itu sampai proses pemakaman, kemudian ya hari ini berjalan seperti biasa. Iin kembali kuliah, begitu juga Nana. Sampai beberapa bulan kemudian, hubungan si Nana dengan Riko pun ya nggak ada masalah, baik-baik aja ya. Namanya pacaran pasti terjadi ngambek-ngambekan lah. Ngambek-ngambekan, ada ribut-ributnya lah, standar. Kebetulan memang si Riko ini kan punya perkumpulan motor ya, motor-motor
apa ya, kayak si Helan itu lu bilang. Oh, Tiger. Iya, klub motor gitu ya. Anak motor. Anak motor yang senang touring gitu. Sebenarnya sih mereka udah janji lama. Jumat besok kita touring yuk. Anak-anak ngajak city tour aja nih gitu. Pinggir-pinggir kota lah, ke Bogor gitu. Tapi sih sebenarnya udah janji lama gitu loh. Tapi kan hari itu si Iin ternyata ada tugas, si Nana ada tugas dari kampus yang harus diserahkan gitu, mungkin hari Senin atau minggu depannya gitu. Nana nggak bisa ikut. Riko ngambek dong karena kan yang lain bawa pasangan gitu, dia enggak gitu loh. Tapi karena udah janji, pergilah Riko tanpa pamit sama si Nana karena ngambek. Ya Nana juga nggak mau ambil pusing lah, namanya ngambek wajar lah, mungkin besok Baikan lagi gitu kan, karena Sabtu juga udah pulang. Dia pikir besok juga ketemu lagi, masalah beres. Nana ngerjain tugas hari itu. Riko nggak telepon, Riko nggak ngabarin. Nana nanya pun nggak dijawab gitu. Ya udah, emang lagi ngambek kan gitu. Ya sampai larut malam, Nana tidur gitu kan. Sampai besoknya pun dia bangun tidur, Riko nggak ngerespon nih WhatsApp-nya dia, WA-nya dia gitu. Oh ya, Nana ini anak kos ya, dia sebenarnya bukan tinggal di Jakarta. Dia anak kos gitu. Ngerjain tugas udah sampai sore, lapar lah dia, belum makan gitu. Akhirnya dia makan. Dia keluar tuh cari makan, dia ambil jaket dulu dari lemarinya dia. Wah, ini jaket yang biasa dia pakai itu, diambil jaket warna krem itu. Dia keluar, biasanya kalau cewek doyan mie ya. Ketika makan mie itu, dia ngambil saus tuh. Dia ambil saus, nah dia mulai ngerasa aneh nih. Ketika dia makan, saus itu jatuh ke pergelangan tangannya dia. Yang nodanya diinget, kok ini noda seperti beberapa bulan lalu yang gue lihat di rumah sakit. Hari itu dia lihat nodanya. Setelah dia merasa nggak enak, Riko yang nggak ada kabar, nggak lama, handphone ibunya Riko ngubungin dia. Karena dia udah kenal kan ibunya Riko kan. Handphone ibunya Riko ngubungin dia, diangkat dong. Tapi yang waktu itu yang ngobrol bapaknya, pakai handphone ibunya Riko. Bapaknya Riko juga suaranya udah berat gitu, ngabarin gitu. Nak, kamu di mana? Saya dengar kabar, nak, Riko kecelakaan. Itu dibawa ke rumah sakit Jaya Mulia. Tempat di mana tadi ibunya Iin meninggal. Dengan keadaan panik, Nana pergi ke rumah sakit. Kalau dari kosnya dia ke rumah sakit agak jauh ya, sejam lebih lah. Waktu itu suasananya pas seperti saat ibunya Iin meninggal hampir maghrib. Gue tahu nih kemana arahnya. Nah, dia turun dari motor tuh karena keburu-buru mau cari informasi gimana keadaan Riko waktu itu. Akhirnya dia ke dalam rumah sakit kan. Sampai dia lupa, oh gue belum lepas jaket. Jaketnya dibawa begini sambil dia nyari info ke petugas, ada korban kecelakaan nggak atas nama Riko. Terus menurut si petugas rumah sakit, coba Mbak tunggu sebentar biar saya cari info dulu karena ada beberapa korban yang masuk gitu. Ada berapa? Kayak banyak Mbak, ini kan rumah sakit besar gitu ya. Biar saya trace dulu satu-satu namanya, Mbak tunggu aja, sabar, tenang dulu Mbak gitu. Kita usahakan cepat. Gitu. Tanpa sengaja dia duduk di peron yang berseberangan dengan kursi yang kemarin dia duduki. Wah, dia duduk di situ dalam keadaan panik. Dia nelpon ke orang tuanya Riko. Bu, aku udah sampai di rumah sakit. Ini masih dicari kabarnya tentang pasien atas nama Riko. Karena ada banyak korban gitu. Akhirnya dipanggil si Nana sama petugas gitu. Mbak, atas nama Riko Adrianto gitu.
Iya, sekali dirawat di ruang mana gitu. Terus pas dicek list ternyata Riko tuh udah nggak ada. Kamar jenazah. Sudah tidak bernyawa. Kondisinya di kamar jenazah. Kagetlah Nana. Dalam situasi seperti itu dia juga nggak mau ngabarin ke keluarganya dong. Takut keluarganya panik kan. Dia udah tahu dong di mana ruang jenazah. Iya. Karena dia pernah ke rumah sakit itu. Ya udah dalam keadaan sedih. Dia beraniin diri dong untuk melihat jasadnya Riko di kamar jenazah. Dia menuju ke kamar jenazah. Ketika di depan ruang kamar jenazah tuh, di whiteboard yang sama dia lihat Riko Hadrianto usia 25. Lemes dia. Konfirm bahwa Riko udah nggak ada. Nekatlah dia menuju ke kamar jenazah itu. Tapi belum sempet dia masuk ke kamar jenazah. Ini yang anehnya. Nana ngelihat dirinya sendiri sedang mendekati jasad si Riko. Berarti yang tadi di belakang ngelihat dan nangis itu Nana juga dong. Karena dia kaget ngeliat si Nana yang ada di dekat jasadnya Riko, dia lari. Dia lari secepat-cepatnya karena dia kaget ngeliat dirinya sendiri kan. Dipanggil sama Nana yang di dalam itu, "Hei, siapa?" Si Nana merasa takut karena dikejar dirinya sendiri. Dia terpojok, dia nangis di situ gitu loh. Nangis sejadi-jadinya karena dia takut. Dan karena dia sedih juga harus kehilangan Riko gitu. Sementara dia juga shock karena ngeliat dirinya sendiri. Dia ngerasa kalau dikejar sama Dirinya sendiri. Gitu. Apalagi kan dia ingat waktu itu ada kejadian yang dia alami seperti itu kan. Gue juga nggak ngerti ketika harus terima cerita dari si Nana. Ya ini anomali ya menurut gue ya. Anomali. Gimana ya? Tadinya gue pikir dia dejavu. Waktu lu cerita, oh dia dejavu kali. Karena mungkin dia mengalami hal yang serupa. Apa dia waktu pas nunggu kabar dari Iin di rumah sakit, dia dejavu ngelihat jaketnya, dia dejavu ngelihat kantong jasadnya. Pada saat ternyata ada Iin yang lain di situ juga. Nana yang lain di situ juga dan dia lihat. Ini kayak apa ya? Nih, sorry nih kalau misalnya agak kejauhan teorinya ya. Kayak glitch time. Iya, glitch in parallel universe. Lu percaya nggak sih diceritain gitu? Si Nana pun bahkan dia cerita sama Iin sulit diterima. Karena gini, wah ini sebenarnya teori yang agak buat sebagian orang agak apaan sih gitu. Ada teori bahwa hidup ini adalah simulasi. Ya. Terbukti dengan adanya glitch, salah satunya itu yang itu iya, karena kalau program komputer yang namanya simulasi kan pasti kadang-kadang nggak sempurna ya, ada aja gitu. Kalau kalian mau cari-cari itu pasti ketemu glitch in parallel universe atau dan lain-lain. Pokoknya banyak itu materi. Iya, itu banyak banget. Pokoknya yang tanda-tanda kalau hidup ini adalah simulasi. Salah satu bukti-buktinya ada beberapa VT yang pesawat nggak bergerak di udara. Iya. Burung nggak bergerak di udara. Iya. Ada itu. Dan masalahnya gini, teori ini tidak bisa dipatahkan. Iya. Gini, teori ini tidak terbukti. Teori ini belum terbukti valid. Belum bisa dibuktikan. Tapi teori ini tidak bisa dipatahkan. Nah, gimana kalau Nana kita undang langsung di sini? Ada orangnya? Ada. Serius? Mau dong? Tapi gue juga gak terlalu kenal sih, karena gue tuh cuma ngebales emailnya. Gue coba ngebales emailnya gitu. Tapi dia bilang belum ada satu orang pun yang percaya aku cerita kayak gini. Buat Nana kalau nonton ini, gue percaya dan gue pengen banget lu datang ke sini, kita undang buat nyeritain langsung kejadiannya. Gak apa-apa. Ini kalau misalnya episode ini udah tayang, ini kan gue kaget juga ya nerima cerita kayak gini, karena gue banyak nerima cerita atau nonton
referensi soal glitch itu pasti dari cerita-cerita di luar. Ya sebenarnya sederhananya glitch time itu dimensi waktu tuh error. Waktu yang sudah berlalu dengan waktu yang akan datang bertemu. Wah, jadi saat itu Nana bisa melihat Nana di masa lalu. Masa 3 bulan yang lalu saat ibu ini meninggal. Dan sebenarnya dia bisa ketemu. Apa yang terjadi ketika mereka ketemu? Nah, itu gue juga nggak tahu. Karena kan pada Makanya saat yang pertama, yang waktu dia datang ngejenguk nyokapnya Iin, dia kan tinggal mutusin buat belok sedikit, dia ketemu itu siapa yang ngeliat dia. Betul. Tapi Iin keburu telepon. Dan yang kedua, Nana itu kaget melihat Nana yang 3 bulan yang lalu ada di dalam kantong jenazah itu, dekat kantong jenazah itu. Karena kaget dia lari. Makanya yang jadi clue sebenarnya noda di jaketnya itu. Dia mulai ngerasa aneh gitu loh. Kok ini ada kemiripan dengan noda yang ternyata jaket itu tertinggal memang. Pada saat dia dipanggil petugas, jaket itu tertinggal di kursi. Dia taunya ketika dia pulang naik ambulan bareng keluarganya si Rico. Gitu. Di dalam ambulan itu dia baru ngerasa dingin. Ketika baru dia ngerasa dingin, dia inget, oh jaket gue ketinggalan. Jaket gue ketinggalan yang waktu itu gue lihat. Iya, dan deja vu juga banyak yang gini. Kalau film The Matrix, pasti mungkin banyak kalau orang udah pernah nonton film The Matrix. Yang buat belum pernah nonton film The Matrix, gue saranin nonton. Itu tuh kayak sebuah film pertunjukan teatrikal yang menceritakan soal kehidupan itu adalah simulasi. Yeah. Versi hiburan ya, versi Hollywood lah gitu. Itu diceritakan salah satunya kalau deja vu itu bagian dari glitch. Nah, yang tadi gue bilang, tadinya gue pikir ini dia tuh ngalamin deja vu. Ternyata crash. Istilahnya apa ya, crash? Gue nggak tahu nih istilahnya apa gitu. Karena kan ya zaman dulu kayaknya belum ada ya referensi kayak gini ya. Belum. Mungkin ada pun yang pernah ngalami, mereka bingung itu apa gitu. Tapi nggak banyak orang juga yang ngalamin ini, gue rasa sih. Nggak banyak. Makanya ketika dia cerita nggak ada satupun yang percaya. Nggak banyak. Ibaratnya gini, kalau lo main sebuah game simulasi kayak The Sims atau lo main apalah game simulasi sepak bola deh, Winning Eleven atau FIFA gitu. Terus tiba-tiba ada bug misalnya yang wasit lari-lari ke pojok sendiri. Kan itu gak semua player mengalami kan? Yeah. Dan itu fenomenanya satu di berbanding sekian juta gitu. Itu sebuah anomali yang sangat rare. Makanya pada saat ada orang yang benar-benar ngalamin itu dan cerita ke lu, orang Indonesia dan reachable, langka. Panggilnya. Asli gue penasaran banget. Enggak, itu cerita udah lebih dari 2 tahun. Gue juga mau ngangkatin, gue bingung. Ini aneh nih. Dia komunikasi sama lu via email? Email aja. Mudah-mudahan dia masih pakai email itu ya. Dia tahu gua dari teman kita. Lu kirimin cerita dong ke gue. Wanita horor. Yang kita undang ke sini. Palkor mulu. Temennya dia sebenarnya gitu. Makanya gue gak kenal secara langsung, tapi gue balas email ketika gue baca. Ini cerita bagus tapi aneh ya gitu. Gue gak bisa. Serem nggak ya? Oh pantesan waktu kemarin gue cerita di depan toko tuh soal ingat ya? Gue bilang hidup itu tuh kayak simulasi deh, gue bilang gitu kan. Terus saya tiba-tiba cerita, gue ada yang cerita soal hidup adalah simulasi. Ya itu dia. Ini ternyata. Dan gue yakin penonton kita juga nggak ada yang ngalamin ini. Dan nggak tahu deh, sulit menerima juga kali ya. Pada saat gini, lu coba deh di setiap tongkrongan lu. Beda-beda tongkrongan ya, entah tongkrongan bapak-bapak komplek, tongkrongan keluarga, tongkrongan teman kerja. Lu iseng aja nanya gitu. Hidup tuh kayaknya simulasi deh. Apaan sih lo pasti gitu reaksinya? Karena di luar jangkauan mereka gitu. Gue sempat ceritain ini ke orang lain ya. Tadinya dia berpikir ketika ada di dalam kamar mayat, itu yang ngintip tuh sosok makhluk halus. Iya. Dia berpikirnya gitu, begitu dikejar nangis. Gue pikir lu cerita serem, ternyata cerita aneh, gue gak ngerti gitu malah.
Ya ini sih menyeramkan ya karena kejadiannya di kamar mayat, makanya jadi tegang gitu. Tapi siapapun itu, kalau lu kejadian ketemu sosok diri lu yang lain, pasti takut. Kabur gua. Pasti takut. Kecuali kembar ya. Iya. Nah itu komedi jadinya kan. Ada kakak kembar terus kamu siapa? Itu aneh itu. Itu tolol kayak dua-duanya tuh. Kayaknya kita nggak bisa mengungkap tentang Glistein. Nggak bisa. Gue Belum bisa. bukan amat sangat mempelajari ya. Gue tuh kalau misalnya ada ulasan soal either itu parallel universe, either itu sebenarnya teori yang berbeda ya, teori parallel universe atau teori-teori konspirasi yang lainnya. Cuman gue tuh suka banget ngikutin. Karena menurut gue kayak banyak hal-hal yang ini kok kayaknya terlalu apa ya? Kehidupan ini mungkin spesial. Kehidupan ini mungkin terlalu random gitu. Tapi di dalam setiap kerandoman, kenapa ada banyak kemiripan yang seperti ini deh, bilangan Fibonacci 1, 2, 24, 48. Jadi semua hal di dalam dunia ini itu kalau kita buat garis Fibonacci itu ketemu. Terkoneksi. Jadi kayaknya sebenarnya hidup ini nggak spesial banget gitu. Kayak sebuah by design gitu. Siapa yang mendesain? Ya memang desain kalau kita kaitkan sama agama jadi desain yang maha kuasa ya. Cuman siapa yang membuat simulasinya? Ya iya yang jelas. Tapi kalau kita percaya bahwa ini yang membuat simulasi hidup adalah yang maha kuasa, dia maha sempurna, nggak mungkin terjadi bug. Ya. Nggak mungkin terjadi glitch. Ya kan? Nggak mungkin terjadi glitch. Karena kita percaya bahwa dia adalah yang maha sempurna. Tapi kalau kita bilang itu bugs, berarti nggak sempurna hidup ini. Atau memang dibuat sengaja tidak sempurnakan, kita nggak tahu juga. Ini channel cerita horor, bukan channel guru gembul. Kalau lu bilangnya kayak gitu, hati-hati nih yang nonton imannya goyang lu. Udah kita closing. Yaudah, episode kali ini membingungkan. Yang jelas episode kali ini kita sudahi dulu. Kita ketemu lagi di episode OTT minggu depan. Ya, minggu depan. Oh iya, next episode. Jangan lupa kalau yang punya cerita menarik atau siapa tahu kalian juga pernah mengalami ketemu dengan anomali seperti ini. Nggak cuma cerita horor, kita sangat welcome. Silahkan dikirim ke kita. Siapa tahu kalau menarik kita bacain. Buat episode berikutnya. Tapi sekali lagi diingetin, jangan ngirim cerita cuma satu kalimat. Mau bacainnya gimana? Menurut gimana? Bercanda. Oke, kalau gitu, see you in the next episode tetap di OTT. Obrolan tutup toko. Josh.